Shalom adik-adik Abah. Ketemu lagi dengan Kak Rio, Kak Kris, dan Kak Evi. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan, kakak mau mengingatkan buat adik-adik untuk tidak boleh main handphone dulu pada saat mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik harus fokus, tenang, gak boleh main handphone karena kita ibadahnya singkat walaupun lewat video. Jadi adik-adik harus tenang, taruh handphonenya di samping dulu atau kasih buat mama simpan. Nanti selesai ibadah, adik-adik boleh main handphone kembali. Nah, adik-adik sebelum kita mau beribadah lebih sungguh kepada Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Allah itu baik. Kita nyanyi sama-sama dengan papa sama mama, kita nyanyi Allah itu baik. Adik-adik, kita berdoa dulu ya sebelum kita beribadah lebih dalam kepada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh ada. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak Abah mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Kalau masih semangat, kita nyanyikan satu pujian anak sekolah minggu, dengar-dengar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Evi. Begitu, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Selamat mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik Abah, bertemu lagi dengan Kak Evi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Kakak akan berdoa untuk kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuliakan Tuhan. Anak-anak Abah, adik-adik Abah dimanapun berada, kami sudah memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwasanya setiap pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Abah, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-28. 16 sampai yang ke-20. Nah, adik-adik Abah boleh baca ketika kakak memberitakan firman Tuhan. Adik-adik Abah boleh sambil baca atau nanti dibaca setelah kita selesai beribadah. Nah, ayatnya agak panjang. Nah, kakak akan menjelaskan. Nah, di sini tema kita pada minggu hari ini yaitu Yesus memberi perintah. Nah, kira-kira apa sih Kak? Kenapa Yesus harus memberi perintah? Dan perintah apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Nah, adik-adik Abah, sebelum kakak menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya, kakak yang bertanya, siapa di sini yang senang ketika orang tuanya, mama papanya, atau kakak, atau abang memberikan suatu perintah, adik-adik Abah mau melakukannya? Nah, kakak yakin pasti adik-adik Abah rajin dan patuh terhadap orang tua karena mau, bahkan senang ketika orang tua menyuruh, mungkin menyuruh belajar, mungkin membantu orang tua, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga di dalam tema kita, cerita kita pada minggu ini, bagaimana Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik Abah, masih ingatkah cerita waktu Yesus mati, disalibkan, lalu dikuburkan? Nah, pada saat itu ketiga harinya, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Pada saat itu kedua perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain disebutkan dalam Alkitab, melihat kubur Yesus itu kosong, membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Artinya Yesus mati dan Yesus bangkit. Nah, betapa hebatnya Tuhan Yesus kita, ketika dia mati, dia berkuasa bangkit kembali. Nah, adik-adik Abah, pada saat itu ketika dua perempuan itu melihat kubur kosong itu, dua malaikat datang menghampiri mereka, memerintahkan bahwasanya Yesus akan bertemu dengan murid-muridnya di bukit apa namanya? Bukit Zaitun. Nah, kemudian para perempuan itu menyampaikannya kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik Abah, sampai pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Nah, ini dia. Seperti ini misalnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ada dua hal yang ingin Tuhan Yesus katakan, yaitu bahwasanya dia benar bangkit daripada kematian. Yang kedua, Yesus ingin menyampaikan bahwa dia berkuasa atas maut. Artinya ketika dia mati, dia tidak mati selamanya, tetapi Yesus yang hidup. Dia hidup bangkit pada kematiannya dan hidup dan bertemu dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik mau tahu nggak? Ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, semua murid-murid itu senang, semua murid itu bahagia, semua murid itu terharu. Kenapa? Dan ada juga murid-murid yang ragu, apakah itu benar itu Yesus yang selama ini bersama-sama dengan kami? Apakah benar itu Yesus, atau dia hanya jelmaan yang mirip dengan Yesus, atau dia hanya bukan Yesus? Nah, ada murid-murid yang ragu karena apakah itu Yesus atau tidak. Tetapi ada antara murid-murid ini, mereka terharu, mereka bahagia. Kenapa mereka bahagia? Bayangkan adik-adik, Yesus bersama dengan mereka puluhan tahun, ketika pada usia 33 tahun setengah Yesus disalibkan dan kemudian mati. Nah,
Sudah berapa lama mereka bersama-sama dengan Yesus? Sudah berapa sering mereka makan bersama Yesus? Mereka melayani bersama Yesus. Mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka melayani bersama-sama. Nah, adik-adik bayangkan, adik-adik seperti orang tua adik-adik, seperti sahabat adik-adik ketika sudah lama bersama, ketika sudah lama untuk bertemu dengan satu yang lain, tetapi tiba-tiba dia mati. Nah, itulah makanya mengapa murid-murid itu sangat terharu, sangat bahagia karena Yesus ternyata hidup kembali. Mereka terharu, Tuhan, mereka menyembah, mereka sujud menyembah Yesus karena Yesus sudah meninggalkan mereka. Dia merasa terpukul karena Yesus adalah sahabatnya itu pergi. Tetapi kemudian mereka bahagia karena Yesus bangkit kembali. Nah, ketika ada yang ragu-ragu, Yesus kemudian mengatakan bahwa akulah Yesus, aku bangkit dan aku berkuasa atas maut. Nah, disitulah. Nah, ketika Yesus sudah bertemu dengan murid-muridnya, Yesus memberikan perintah. Nah, coba tebak apa perintahnya di dalam tadi Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Ayo kita baca. Adik-adik boleh baca di dalam Alkitab. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya adik-adik pergi, kita memberitakan firman kepada semua orang. Kita memberitakan, murid-murid disuruh memberitakan bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit kembali. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Kemudian di situ jadilah bangsa dan muridku dan baptislah mereka. Yesus mengatakan baptislah mereka. Adik-adik, baptis artinya lambang bahwa seseorang itu menerima Yesus, menerima dan mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kemudian yang ketiga yaitu dan ajarlah mereka melakukan sesuai dengan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Yang ketiga adalah ajarlah. Nah, murid-murid Yesus disuruh untuk mengajar orang-orang sesuai dengan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, ketiga perintah ini Tuhan berikan kepada murid-muridnya agar mereka melakukan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang telah Tuhan ajarkan. Nah, adik-adik dari cerita ini apa sih yang harus kita lakukan? Kak, apakah kami harus seperti Tuhan Yesus? Kami kan masih kecil, atau apakah kami tunggu besar dulu baru kami memberitakan firman Tuhan, baru kami pergi, baru kami membaptis orang-orang atau mengajarkan orang-orang? Adik-adik tidak harus seperti itu. Perintah ini bukan hanya saja diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang dulu, tetapi saat ini kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sejak kecil pun kita dapat memberitakan firman Tuhan. Bagaimana caranya, Kak? Apa yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak Abah, apa yang telah diajarkan oleh guru-guru Abah, apa yang telah diajarkan oleh orang tua tentang Yesus? Mungkin mengasihi teman. Kenapa, Kak, mengasihi teman? Kan yang disuruh memberitakan firman Tuhan. Mengasihi teman berarti kita mengikuti teladan Yesus, karena Yesus telah mengasihi kita dahulu. Kita mau menolong orang lain ketika orang lain susah. Kak, aku kan takut, aku masih kecil. Bahkan mereka pun bukan satu agama dengan kita. Nah, dan di ayat yang terakhir mengatakan, dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, ketika adik-adik merasa takut, ketika adik-adik merasa Tuhan, aku takut memberitakan Injil, aku takut mengasihi mereka, aku takut mengajarkan tentang Yesus kepada mereka, karena mereka bukan seagama denganku, karena mereka galak, karena mereka mukanya seram, mungkin aku takut Tuhan. Nah, adik-adik Tuhan Yesus menyertai kita di dalam ayatnya Matius 28 ayat yang ke-20b mengatakan Tuhan Yesus menyertai kita. Adik-adik, Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberikan kita rasa percaya diri untuk dapat memberitakan Injil, untuk dapat mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberikan kita rasa berani untuk dapat memberitakan Injil, menceritakan kepada orang lain. Nah, Kak, aku kan masih kecil, aku masih balita, aku masih belum dapat. Nah, adik-adik kita memberitakan Tuhan juga dengan cara rajin ke sekolah minggu. Kenapa? Kenapa harus rajin ke sekolah minggu, Kak? Bukankah kita disuruh mengajar orang lain? Dengan cara kamu ke sekolah minggu, kamu akan mengetahui apa yang diajarkan kakak-kakak Abah. Dengan cara mengetahui apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, sehingga adik-adik Abah mengenal Tuhan. Ketika adik-adik dapat mengenal Tuhan, ketika adik-adik tahu ajaran yang diperintahkan Tuhan, maka adik-adik Abah dapat mengajarkannya kepada orang lain. Kak, kenapa kita harus ke sekolah minggu? Kenapa kita harus
masih kecil, kita diajarkan untuk melayani orang-orang di sekitar kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi adik-adik dan kakak-kakak Abah. Nah adik-adik, makanya dari itu ketika adik-adik, tema kita pada minggu ini yaitu Tuhan memberi perintah atau Yesus memberi perintah kepada kita semua. Jadi untuk adik-adik Abah yang kecil, untuk adik-adik Abah yang kelas tengah, untuk adik-adik Abah yang kelas besar, semuanya Tuhan kasih perintah untuk memberitakan firman melalui tindakan kita, melalui perkataan kita tentang yang baik, melalui pertolongan kita terhadap orang lain dan mengasihi orang lain. Itu membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus. Nah adik-adik Abah, inilah yang dapat kita pelajari pada minggu ini, bahwasanya kita semuanya diberikan tugas. Ingat ya, kita diberikan tugas Tuhan Yesus untuk mengajarkan orang lain, mengasihi orang lain, dan rajin ke sekolah minggu agar kita dapat mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik Abah, ada tugas yang harus kakak berikan. Dan untuk anak kecil, kelas-kelas kecil atau kelas kecil, ayat hafalannya itu Matius 28 ayat yang ke-20b. Matius 28 ayat yang ke-20b. Kalau tidak salah itu adalah, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Tetapi untuk kelas tengah dan kelas besar, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu mengatakan bangsa pilihan Tuhan. Nah, untuk kelas besar 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nah, adik-adik Abah, itu yang dapat kakak ceritakan pada hari ini. Kakak beritakan agar kita semua melakukan yang telah diperintahkan Tuhan. Amin. Nah adik-adik Abah, demikianlah firman Tuhan. Dan kakak mengingatkan kepada adik-adik Abah dimanapun berada, kita tetap memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apa? Persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik Abah, jangan lupa kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah mari kita berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami, kakak-kakak Abah, guru-guru Abah sudah menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan kepada kami, kepada adik-adik Abah sekalipun, untuk mampu mengasihi orang lain, untuk mampu mengajar mereka, untuk mengetahui bahwa Yesus mengasihi kami. Yesus memberikan perintah kepada kami, untuk kami memberitakan firman Tuhan, untuk mengajarkan kami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami berdoa buat adik-adik Abah dimanapun mereka berada. Tuhan pakai mereka di masa kecil mereka, dari kecil bahkan sampai mereka dewasa. Mereka mengenal firman Tuhan, mereka tahu bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, mereka juga mengajarkannya kepada orang lain, menerapkannya kepada orang lain, bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan tolong mereka, berkati masa pertumbuhan mereka, diberkati masa persekolahan mereka, di masa sekolah mereka. Tuhan tolong mereka, jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, terlebih kepada Tuhan. Di masa pertumbuhan mereka Tuhan, terkhusus untuk remaja dan menjelang dewasa Tuhan, di masa puber mungkin mereka masa remaja, masa pencarian jati diri. Tuhan tolong mereka, di mana mereka banyak mungkin mengalami hal-hal yang mungkin baru mereka temui. Tuhan tolong berikan mereka hikmah yang daripada Tuhan, agar memilih pergaulan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah yang menjadi kerinduan kami. Begitu juga kepada kedua orang tua mereka dimanapun berada. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan agar mereka dapat mengajarkan adik-adik Abah lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa minta syukur. Haleluya, amin. Adik-adik Abah